Rurukan bukan hanya tentang pemandangan alam. Ia adalah cerita tentang manusia yang menjaga hubungan dengan tanah. Tentang tradisi yang bertahan di tengah perubahan. Dan tentang keindahan yang tidak hanya terlihat, tetapi juga dirasakan. Rurukan menjadi pengingat bahwa alam dan budaya dapat tumbuh bersama, saling menguatkan dan memberi makna bagi kehidupan. Tanah yang subur, udara pegunungan yang sejuk. Di sini, ritme kehidupan diwariskan dari generasi ke generasi. Alam Rurukan tumbuh menjadi bagian yang akrab dengan pertanian, keseharian yang sederhana, dan kekuatan nilai kekeluargaan. Kawasan yang hidup dari kedekatannya dengan alam, bukan sekadar lokasi di peta, melainkan ruang sosial tempat masyarakat membangun kehidupan melalui kerja, tradisi, dan kebersamaan. Dari jalan-jalan kecil permukiman, hingga ladang-ladang yang terbentang di kaki perbukitan. Setiap sudut menyimpan cerita tentang bagaimana manusia beradaptasi dan bertahan. Bagi masyarakat setempat, alam bukan hanya latar belakang yang dapat dinikmati, melainkan sumber kehidupan dan warisan yang tak ternilai. Jadi pada umumnya masyarakat Kelurahan Rurukan adalah petani, sehingga mereka mencari nafkah lewat pertanian. Dan kami sebagai tokoh masyarakat menghimbau terus supaya dalam pengelolaan pertanian ini sangat baik dan sangat berpotensi untuk kehidupan masa yang akan datang bagi generasi muda, bahkan generasi yang akan datang. Kelurahan Rurukan adalah kelurahan yang suhu sangat dingin, sehingga di sini kalau Indonesia mengenal 4 musim, 2 musim, tapi kalau di Rurukan mengenal 4 musim, yaitu panas dan hujan, ditambah dingin dan dingin sekali. Sehingga kalau datang di Kelurahan Rurukan sangat menarik, bahkan dapat mengecap akan suasana dingin di negeri Rurukan. Kami menghimbau kepada para penikmat wisata supaya boleh datang ke Kelurahan Rurukan, menikmati alam yang sangat indah di Kelurahan Rurukan, baik hortikultura maupun pemandangan-pemandangan yang indah. Untuk itu ada antara lain ada gunung, ada bukit-bukit, dan ada juga pemandangan-pemandangan lainnya. Yang khas dari Rurukan adalah hortikultura, sayur-sayuran, dan di antara lain adalah sayur kubis, wortel, bayam seperti ini, dan lain-lain. Jadi memang betul yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Kelurahan Rurukan masyarakat adalah penduduk 95% adalah petani. Keindahan Rurukan lahir dari kesederhanaan alami. Tidak dibangun oleh beton dan gemerlap, tetapi oleh lereng hijau, udara yang jernih, dan langit yang selalu terasa lebih dekat. Alam Rurukan bukan hanya indah untuk dilihat. Ia juga memberi rasa tenang, mengajarkan kesabaran, keteraturan, dan keseimbangan. Bagi masyarakat yang hidup di sini, keindahan itu bukan sesuatu yang jauh. Ia hadir setiap hari di tanah yang terus memberi kehidupan.
Bagi masyarakat di sini, tanah bukan hanya pijakan, melainkan penghidupan. Sejak lama, pertanian menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Dari pagi sejak masih dingin hingga matahari mulai tinggi, warga berangkat ke kebun dengan semangat yang sama. Merawat apa yang tumbuh, menjaga apa yang ditanam, dan berharap pada hasil yang akan dipanen. Kesuburan tanah di wilayah Rurukan menjadikan kawasan ini akrab dengan berbagai tanaman hortikultura. Sayuran, tanaman kebun, bunga, dan hasil bumi lainnya tumbuh dengan baik berkat iklim yang mendukung. Namun pertanian di sini bukan sekadar pekerjaan. Ia adalah warisan pengetahuan. Cara membaca musim, memahami kondisi tanah, menanam dengan ketelatenan, hingga menentukan waktu panen. Semuanya diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Meski zaman berubah, pertanian tetap menjadi identitas penting masyarakat Rurukan. Ia menghubungkan manusia dengan tanah, kerja keras, dan tradisi dengan masa depan. Hasil panen sayur ya melimpah. Jadi saya memilih untuk menjadi petani karena tanah di sini memang lembut dia punya tanah. Jadi tanah subur kalau mau tanam cocok dengan tanam sayur. Yang hasil panen ini, yang sayur, orang angkut bawa ke Tomohon. Dari sejak kecil turun-temurun dari orang tua, jadi sampai sekarang jadi petani. Yang membuat kami menjadi petani adalah pertama adalah cocok tanam di negeri Rurukan ini, punya tanah subur. Itu yang mendorong kami untuk menjadi petani. Dan juga untuk menyuplai sayur-sayuran di pasar, kemudian antar pulau ke Indonesia Timur, ke Papua, Maluku, Ambon, dan Kepulauan Sangitta Laut. Itu yang membuat kami selalu eksis menjadi petani. Jadi yang mendukung juga pasaran yang mau dibawa kemana hasil pertanian di negeri Rurukan ini. Bervariasi, ada wortel, ada buncis, ada petsai, ada popcai, dan juga ada pertanian hidroponik, yaitu selada keriting yang disuplai ke MBG, ada juga ke Indogrosir, catering bandara, dan di pasar-pasar lokal. Harga jual tanaman di Rurukan tergantung pasaran juga, tergantung stok. Kalau banyak ya harga agak turun. Tapi selama ini memang sangat menguntungkan petani ketika ada MBG ini. Artinya harga agak stabil. Taraf hidup petani di sini memang dengan adanya hasil pertanian sayur mayur agak meningkat, tapi memang perlu juga dari pemerintah memperhatikan masalah penunjang pertanian, terutama pupuk, kemudian sarana-sarana pertanian lainnya. Mohon perhatian dari pemerintah untuk melihat petani-petani yang berada di Rurukan. Kenapa tanah di Rurukan subur? Mungkin pengaruh juga gunung berapi di sekitar yang dulunya mungkin meletus sehingga menyuburkan tuh tanah di negeri Rurukan. Jadi itu. Jadi memang harapan petani juga menghindari pestisida berlebihan. Mungkin dari saya atau petani-petani lain mengharapkan supaya tanaman-tanaman sayur organik yang perlu artinya kalau tanaman organik itu menyelamatkan tanah, lingkungan,
Begitu juga petani-petani yang menggunakan pestisida yang sangat berbahaya. Jadi itu mungkin harapan kami dari petani minta pendampingan dari pemerintah. Nilai-nilai yang diajarkan bertani memang mungkin ke petani itu ulet. Artinya dia dari pagi sudah bangun untuk ke kebun, mencari kebutuhan-kebutuhan dari keluarga. Jadi itu petani itu memang ulet sebenarnya. Sangat, tapi perlu juga pendampingan dari pemerintah untuk membimbing petani-petani yang berada di Rurukan. Keindahan Rurukan tidak berhenti pada alamnya. Ia juga hidup dalam tradisi yang dijaga, dalam kebiasaan yang diwariskan, dan dalam nilai-nilai yang masih bertahan. Masyarakat di sini tumbuh dengan semangat kebersamaan. Dalam berbagai kegiatan, gotong royong bukan sekadar istilah, melainkan cara hidup. Ya, Mapalus, tradisi yang membuat Rurukan terasa hangat di tengah perkembangan zaman yang serba cepat. Masyarakat masih memelihara ruang-ruang kebersamaan. Bagi masyarakat Rurukan, tradisi bukan sesuatu yang kuno. Tradisi adalah akar, senantiasa mengingatkan bahwa kemajuan tidak harus memutus hubungan dengan masa lalu. Justru, dengan mengenali akar budaya, sebuah komunitas dapat tumbuh lebih kokoh menghadapi perubahan. Rurukan sesungguhnya bukan hanya pada alam yang indah, tetapi pada manusia yang tetap menjaga nilai-nilai hidupnya. Ada suatu kerjasama, yaitu dikatakan di sini adalah Mapalus. Jadi gotong royong, bantu-membantu antara sesama, sehingga masih tercipta dalam suasana pertanian di sini. Di sini juga Kelurahan Rurukan sudah dicanangkan oleh Menteri Pariwisata bahwa Mak Zani itu adalah wisata tak benda yang sudah dieksploitasi oleh Provinsi Sulawesi Utara dan sudah dicanangkan menjadi budaya dari Rurukan. Sehingga kami sebagai warga juga selalu memelihara akan budaya itu, yaitu Mak Zani. Dan itu sudah dicanangkan oleh Menteri Pariwisata Republik Indonesia bahwa itu merupakan suatu pariwisata atau suatu kebudayaan yang menjadi hak milik dari Kelurahan Rurukan. Jadi keberadaan masyarakat yang ada di Rurukan, bahkan Rurukan 1, sangat rukun dan selalu mengedepankan akan toleransi. Sehingga kami di sini tidak mengenal suku atau apa atau perbedaan apapun. Kami selalu menyatu dalam kerukunan. Entah itu kerukunan baik di pemerintah, bahkan kerukunan juga di agama. Dan itu yang kami kedepankan dalam adat istiadat yang ada di Kelurahan Rurukan. Di tengah arus modernisasi, Rurukan terus bergerak bersama generasinya. Para pemuda belajar mengenal dunia yang lebih luas,
namun tetap membawa ingatan tentang kampung halaman. Bagi generasi muda, Rurukan bukan hanya tempat tinggal, melainkan identitas. Tempat mereka belajar arti kerja keras, kebersamaan, dan hubungan yang dekat dengan alam. Selama generasi muda masih mengenal akar mereka, selama nilai kebersamaan masih dijaga, dan selama alam masih diperlakukan dengan hormat, maka Rurukan akan tetap memiliki masa depan. Kalau Rurukan yang dipertahankan itu adalah hortikulturanya. Itu ada kubis, kok ada sayur-sayuran wortel dan sebagainya. Itu yang harus dipertahankan di sini. Karena memang kalau bicara produksi hortikultura di Indonesia Timur, mungkin di Sulawesi Utara yang paling besar, terlebih khusus di negeri Rurukan ini yang paling besar. Kalau soal merantau, saya sudah merantau ke negeri Sakura, yaitu ikut program magang tani Jepang utusan Kementerian Pertanian. Nah, itu yang saya bawa kemari untuk diterapkan di sini. Ya, seperti ini. Nah, kalau bertani itu menyenangkan, enak, bisa berkreasi tentang mempelajari tentang dunia tanaman, termasuk teknologi-teknologi yang ada yang pernah saya pelajari di Jepang tentang pembuatan pupuknya, belajar istilahnya pertumbuhan-pertumbuhan itu, dari tumbuhan-tumbuhan itu bagaimana dia bisa bertumbuh di yang tidak ada di sini, saya bisa kembangkan di sini, yang saya ambil dari luar saya bisa kembangkan di sini, termasuk stroberi, termasuk bibit-bibit lain seperti ada di sini buah tomat cherry yang itu yang baru ditanam di situ. Di sini kan dulu tidak ada, tapi sekarang sudah mulai berkembang. Saya bawa bibit dari Jepang dan sudah mulai berkembang di sini. Harapan saya ya untuk kedepannya, ya untuk pemerintah pusat ya lebih memerhatikan lagi agropolitan yang ada di negeri Rurukan ini, karena model bisnis yang paling bagus untuk dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu adalah pertanian yang ada, termasuk yang di Rurukan sini. Untuk generasi yang sekarang ini, kami lihat sebagai tokoh masyarakat bahwa keinginan mereka atau animo mereka sudah terkikis akan mereka bertani. Karena di sini juga sudah, ya kalau mau hitung jumlah, sudah ada ratusan generasi muda yang sudah menjadi TKI ke Jepang. Sehingga petani yang akan datang mungkin akan kehabisan kalau ini tidak dipelihara atau ditingkatkan. Jadi kami sebagai tokoh masyarakat selalu menghimbau supaya pertanian ini jangan sampai ditinggalkan. Tetap dipelihara supaya hasil akan pertanian ini, karena hasil pertanian ini bisa menjamin akan masa depan anak-anak. Karena banyak yang menjadi sarjana karena hasil pertanian di Rurukan ini. Setiap tempat yang indah selalu menghadapi tantangannya sendiri. Di Rurukan pun demikian. Perubahan gaya hidup, pertumbuhan wilayah, pergeseran minat generasi muda, hingga ancaman terhadap kelestarian lingkungan menjadi bagian dari kenyataan yang harus dihadapi bersama. Namun justru disitulah pentingnya kesadaran kolektif. Menjaga alam tidak bisa dilakukan oleh satu orang. Menjaga tradisi tidak cukup hanya dengan nostalgia. Keduanya membutuhkan komitmen dari semua pihak yang percaya bahwa kampung seperti Rurukan adalah kekayaan yang tak ternilai. Ya, untuk masyarakat kami menghimbau supaya jangan sampai kita tinggalkan akan pertanian ini yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita,
supaya selalu terpelihara dan tidaklah menjadi milik orang lain, karena tidak diolah sehingga dijual kepada orang-orang pendatang ataupun orang-orang yang bukan orang Rurukan. Jadi itu himbauan kami kepada pemuda-pemuda, bahkan orang tua yang masih muda, supaya boleh selalu memelihara akan pertanian ini, supaya pertanian ini dijaga dan dilestarikan terus atas peninggalan dari nenek moyang kita. Rurukan mengajarkan bahwa keindahan sejati tidak selalu hadir dalam kemegahan. Kadang ia justru tumbuh dalam kesederhanaan.